Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kajian jelang berbuka puasa di Serambi Selatan Masjid Agung Darussalam yang pada hari ini sudah berada pada hari ke-21. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sejauh ini kita telah bisa melewati 20 hari lamanya kita memenuhi kewajiban yang diperintahkan. Sangat masyhur dasar perintahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-Ahya. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah yang hadir pada kegiatan kajian jelang Ramadan, jelang berbuka puasa Masjid Agung Darussalam Cilacap. Sekali lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mencoba merefleksi diri, self introspection. Kita kira-kira berada pada tataran yang mana? Pada tingkatan yang mana puasa kita? Memenuhi panggilan, memenuhi kewajiban yang diperintahkan, yaitu sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang terdahulu untuk kita berpuasa agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Pertanyaannya adalah sekali lagi, kita berada pada tingkatan yang mana? Karena bisa jadi apa yang selama ini kita lakukan itu adalah kita digolongkan ke puasanya orang umum, orang kebanyakan pada umumnya, yaitu sekedar menunda waktu makan. Dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, tetapi tidak melibatkan anggota tubuh kita yang lain untuk berpuasa. Semoga kita tidak dikategorikan yang tingkatan pertama ini. Tapi paling tidak coba kita resapi bersama, karena yang tahu adalah hanya dirinya sendiri dan hanya diketahui oleh Allah. Sebagaimana berpuasa, itu hanya dirinya sendiri yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Kalau kita sekalian telah bisa melibatkan lisan ini untuk tidak berbohong, tidak membicarakan orang lain, bahkan kita tidak pernah mengadu domba, tidak melakukan sumpah palsu, dan pendengaran kita juga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Disitulah kita berarti mulai pada puasa tingkatan kedua, yaitu puasa yang bersifat khusus. Kita mungkin jauh lah dari khususul khusus, yaitu puasa yang melibatkan hati, jauh dari sifat-sifat kepentingan duniawi, dari pikiran hasrat duniawi. Mungkin kita jauh, tapi setidaknya kita berada pada tataran tingkatan yang kedua, yang melibatkan anggota tubuh kita itu untuk turut berpuasa
Sebagaimana kalau kita berada pada tataran bersifat khusus ini, tentu kita tidak akan melakukan khamsun, 5 hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu ghibah, membicarakan orang lain, lalu berbohong, namimah, mengadu domba, dan juga melakukan hal-hal yang melihat sesuatu dengan syahwat. Ini baru kategori puasa khusus. Sebagaimana digambarkan, berpuasa itu kayak sidakep saluku tunggal, ngeningaken ponco indrio, ponco indra, nutupi babahan hawa songo, mandeng puncaking gunung Tursina. Jadi fokus konsentrasi kita untuk tidak tadi berbohong, membicarakan orang lain, mengadu domba, melakukan sumpah palsu, melihat dengan syahwat, termasuk tangan kita, kaki kita, dan anggota yang berlubang 9 yang tadi digambarkan, ngeningaken ponco indiro, nutupi babahan hawa songo. Ini baru kita dikategorikan tingkatan puasa pada tingkatan khusus. Kalau khusus, oke lah, sekali lagi kita mungkin jauh, tapi paling tidak kita berada pada tingkatan yang kedua sekali lagi. Ibu dan bapak sekalian, utamanya adalah yang hadir pada kajian bersama kami, bahwa kita teringat hewan pun yang mengenal yang namanya hiberasi, semacam beristirahat, berpuasa. Kita mengenal hewan-hewan seperti ayam, kalau habis bertelur sudah cukup waktu selama 21 hari ayam ini melakukan puasa untuk mengubah suhu tubuh agar telur itu bisa berubah menjadi induk dan anak ayam, menjadi anak ayam maksudnya. Kemudian ular pada suatu masa tertentu setelah makanannya cukup, mangsa makanan yang cukup, berpuasa dalam rangka untuk mengubah kulitnya. Walaupun setelah berpuasa ular ini masih tetap sama, kulitnya aja sama, makanannya yang dimakan sama. Lain dengan ulat, ini yang luar biasa, mengubah bentuk ketika sedang berpuasa menjadi kepompong, lalu berubah bentuknya menjadi kupu-kupu. Di sana terjadi perubahan yang luar biasa, yang signifikan, yaitu jenis makanannya pun yang tadinya rakus, apa saja diembat, ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu, makanannya adalah berupa madu yang difungsikan oleh banyak orang. Kupu-kupu bermanfaat untuk penyerbukan benang sari dan kepala putik dengan proses melalui sentuhan kupu-kupu dihisap, lalu kemudian bermanfaat yang kita butuhkan pada proses bunga dan buah. Ibu dan bapak sekalian, menitik yang demikian ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita bahwa puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum, tetapi karena ada tujuan yang bisa meningkatkan derajat kita, derajat yang paling mulia, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk jiwa pribadi yang bertakwa. Maka mari bersama-sama kita mencoba, berusaha sebisa kita untuk puasa yang bersifat khusus, yang tidak hanya menunda, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga melibatkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau bisa, hatinya pun
tertuju pada hal-hal menghindarkan yang bersifat hasrat duniawi. Kiranya itu kajian kita di hadapan para jamaah yang berkesempatan hadir, terutama anak-anak dan ibu-ibu, beberapa bapak-bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.